Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggun Ayudiah Novitasari dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ras yang dirangkum dari buku Historical Geography. Di awal subbab membahas tentang kekuatan Eropa yang memperluas dominasi global mereka secara agresif. Proses ini sering disebut sebagai globalisasi dengan paksa. Penaklukan ini dilandasi oleh legitimasi ideologis di mana gagasan dan teori rasial memainkan peran penting. Menurut Joseph, eksplorasi dan ekspansi kolonial seringkali diwarnai oleh ide-ide yang digunakan untuk membenarkan kekerasan dan penderitaan. Kemudian selanjutnya membahas gagasan tentang ras. Di bagian ini membahas gagasan-gagasan ras menurut beberapa ahli. Antropologi Nicholas Thomas 1949 menyoroti bahwa ras adalah wacana konseptual dan perseptual yang digunakan untuk membedakan dan mengatur manusia berdasarkan kriteria tertentu. Ahli geografi seperti David Livingstone juga menjelaskan bagaimana kondisi iklim digunakan untuk membagi ruang global ke dalam hierarki moral di mana penduduk daerah tropis dianggap malas dan tidak bermoral dibandingkan penduduk daerah yang lebih sejuk. Kemudian, Lambert dan Duncan juga mengungkapkan bagaimana gagasan ras dan hierarki digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan kolonial, membedakan kelompok putih dan tidak cukup putih, serta membentuk hierarki sosial berdasarkan perbedaan geografis dan budaya. Kemudian selanjutnya membahas tentang deskonstruksi ras. Deskonstruksi ras berhubungan dengan upaya untuk membongkar dan memahami konsep ras yang dibangun dalam berbagai praktik sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, rasisme dan fasisme Nazi tidak bisa dipisahkan dari budaya dan praktik imperialisme Eropa yang mulai berkembang sejak abad ke-19. Imperialisme Eropa dengan kebijakan kolonialnya seperti kerja paksa dan kamp konsentrasi, contohnya di Afrika Selatan Barat Daya, memperkenalkan dan memperkuat pola-pola diskriminasi yang pada akhirnya membentuk ideologi Nazi. Praktik-praktik ini mencerminkan pendekatan genosida yang kemudian diadopsi oleh Nazi untuk membenarkan penghapusan ras atau kelompok tertentu yang dianggap inferior. Kemudian selanjutnya membahas epistemologi perbedaan yang merujuk pada cara manusia memahami dan mengkonstruksi perbedaan terutama dalam hal ras untuk memperkuat identitas diri mereka. Konsep ini menganggap bahwa perbedaan ras bukan hanya merupakan kategori biologis yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu, tetapi juga sebuah konstruksi sosial yang dibentuk dan diuji dalam konteks sosial dan geografis tertentu, seperti koloni atau ghetto. Dalam ruang-ruang ini, maka dari perbedaan ras terus berkembang dan diperkuat. Ras dalam pengertian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi biologis, tapi juga sebagai cara untuk membedakan yang lain dari diri kita dalam konteks sosial. Misalnya, meskipun pernyataan-pernyataan kontroversial atau diskusi olahraga yang sering mengaitkan ras dengan kemampuan atau prestasi tetap mengandung pemahaman bahwa perbedaan ras memiliki dasar yang dapat diukur secara ilmiah. Hal ini tetap menghubungkan perbedaan sosial dan fisik dengan ide determinisme genetik bahwa ras mempengaruhi karakteristik bawaan manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ras yang dirangkum dari buku Historical Geography. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.